Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia dengan NPM 08, moderator dari kelompok 3B Sistem Pernafasan pada Manusia dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri S Farm M Farm. Di sini nama-nama kelompok dari 3B yaitu Sistem Pernafasan pada Manusia. Sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Sistem pernafasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru, di mana terjadinya pertukaran gas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia itu terbagi menjadi beberapa bagian-bagian, yaitu yang pertama itu ada rongga hidung, yang kedua ada laring, yang ketiga ada laring, ada trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian yang pertama, yaitu bagian hidung. Bagian-bagian hidung itu ada tulang hidung, ada serabut saraf pembau, serabut saraf ke otak, silia saraf pembau, dan lendir. Nah, rongga hidung itu termasuk alat bantu pernapasan pada manusia paling luar dan merupakan alat pernapasan paling awal. Udara keluar masuk melalui rongga hidung. Rongga hidung selalu lembab karena adanya selaput lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut pendek dan halus. Selaput lendir dan rambut-rambut halus ini berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Menempel kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernapasan, dan mengenali adanya bau. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak ruang darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Nah, teman-teman, organ-organ pernafasan selanjutnya yaitu laring. Laring itu disebut juga dengan voice box karena dia dibentuk oleh struktur epitel luminate yang berhubungan dengan faring pada bagian atasnya dan trakea pada bagian bawahnya. Laring itu terletak di anterior tulang belakang, disebut juga dengan vertebrata. Vertebrata yang keempat dan yang keenam. Bagian atas dari esofagus itu berada di posterior laring. Nah, fungsi utama dari laring itu apa sih? Jadi, fungsi utama dari laring itu untuk pembentukan suara sebagai proteksi jalannya napas bawah dari benda asing dan untuk memfasilitasi proses terjadinya batuk. Organ selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru itu terletak pada rongga dada, berbentuk kerucut yang ujungnya berada di atas tulang iga pertama dan dasarnya berada pada diafragma. Paru-paru kanan itu mempunyai 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Kelima lobus tersebut dapat dilihat dengan jelas. Setiap paru-paru itu terbagi lagi menjadi beberapa subbagian, menjadi sekitar 10 unit terkecil yang disebut juga dengan bronchopulmonary segment. Paru-paru kanan dan kiri itu dipisahkan oleh ruang yang disebut juga dengan mediastinum. Jantung, aorta, vena cava, pembuluh paru-paru, esofagus, bagian dari trakea dan bronkus, serta kelenjar timus terdapat pada mediastinum. Dan yang terakhir adalah alveolus. Bronkiolus bermuara pada alveol tunggal atau alveolus. Struktur berbentuk bola-bola mungil yang diliputi oleh sel pembuluh-pembuluh darah. Dindingnya ini tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus ini menyerupai setangkai buah anggur dan sel-selnya bersifat lentur. Kantong-kantong ini bersifat lentur karena dilumasi oleh suatu zat yang disebut surfaktan. Adanya alveolus ini mengakibatkan struktur paru-paru seperti kasur busa yang memiliki rongga-rongga atau kantung kecil. Alveolus berjumlah 600 juta hingga dapat memperluas permukaan paru-paru. Alveolus terdiri
atas satu lapis sel epitelium pipi, dinding, dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara yang berperan penting dalam pertukaran gas O2 dan udara bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel-sel darah ke udara. Di sini ada gambar alveolus. Alveolus ini terdiri dari arteri pulmonalis, cabang-cabang bronchiolus, kantung alveolus, vena pulmonalis, dan kapiler. Materi selanjutnya adalah proses inspirasi dan proses ekspirasi. Dapat dilihat pada gambar di samping. Terdapat proses ekspirasi dan proses inspirasi. Proses ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Sedangkan proses inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Proses yang pertama adalah proses inspirasi. Pada proses ini terjadi penghisapan oksigen dari luar ke dalam paru-paru. Bila otot diafragma berkontraksi, maka diafragmanya akan mendatar. Pada waktu inspirasi maksimum, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Keadaan ini menambah besarnya rongga dada. Proses inspirasi dapat dilihat pada gambar di atas. Proses yang selanjutnya adalah proses ekspirasi. Proses ini terjadi ketika kita menghembuskan udara. Pada proses ini terjadi proses pengeluaran karbon dioksida dan uap air dari paru-paru keluar tubuh. Pada gambar terlihat otot-otot dinding diafragma mengendur dan ditekan ke atas oleh organ perut. Tulang rusuk kembali ke posisi semula, sehingga rongga dada menyempit, akibatnya udara dapat terdorong keluar ke paru-paru. Proses ekspirasi dapat kita lihat pada gambar di atas. Materi selanjutnya adalah materi mekanisme pernapasan pada manusia. Mekanisme pernapasan pada dada, yang pertama ada inspirasi, yaitu rongga dada mengembang karena otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian menarik tulang rusuk ke atas dan keluar. Diafragma juga ikut berkontraksi. Kemudian ada ekspirasi, yaitu rongga dada akan mengecil, mengakibatkan relaksasi otot-otot antar tulang rusuk, sehingga tulang rusuk kembali ke posisi semula dan diafragmanya relaksasi. Untuk pernapasan pada perut, yang pertama mekanisme inspirasinya. Udara akan masuk, kemudian otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang. Lalu diafragma kontraksi dan bergerak turun. Kemudian untuk mekanisme ekspirasinya, udara akan keluar, otot-otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada menghempis dan diafragmanya ikut relaksasi atau bergerak naik. Macam-macam volume udara pernapasan. Yang pertama, volume tidal, yaitu udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa, 500 cc. Kemudian, volume cadangan inspirasi atau komplementer, udara sebanyak 1500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi atau suplementer, yaitu udara sebanyak 1500 cc yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengurutkan otot perut sekuat-kuatnya. Yang terakhir, udara residu, yaitu udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sistem pernapasan pada manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Jadi pada materi ini ada 2 poin utama ya. Yang pertama yaitu pernapasan eksternal dan yang kedua adalah pernapasan internal. Baiklah, poin pertama yang akan dibahas di sini adalah mengenai pernapasan eksternal. Jadi, pernapasan eksternal itu merupakan proses di mana oksigen yang ada di dalam alveolus itu akan masuk ke dalam kapiler darah. Nah, masuknya oksigen dari alveolus ke dalam kapiler darah ini berlangsung secara difusi atau dilakukan dengan cara berdifusi.
Proses difusi ini bisa terjadi karena adanya perbedaan tekanan parsial antara oksigen yang ada di dalam alveolus dengan tekanan parsial oksigen yang ada di dalam kapiler darah. Di mana tekanan oksigen yang berada di dalam alveolus itu memiliki tekanan parsial yang lebih tinggi dibandingkan dengan oksigen yang berada di dalam kapiler darah. Maka ketika oksigen ini telah masuk ke dalam kapiler darah, dan di dalam kapiler darah oksigen sendiri akan diikat oleh hemoglobin. Nah, pengikatan ini akan menghasilkan sebuah reaksi, yaitu Hb ditambah O2 akan menghasilkan HbO2. Baiklah, pada poin yang kedua, kita akan membahas tentang pernapasan internal. Nah, jadi pernapasan internal itu apa? Pernapasan internal merupakan proses pertukaran antara O2 dan CO2 dari kapiler darah menuju sel-sel tubuh. Nah, pada pernapasan internal ini, O2 yang telah diikat atau yang sudah berikatan pada hemoglobin tadi berubah dalam bentuk oksihemoglobin. Nah, di mana dalam bentuk ini dia akan diangkut untuk menuju sel-sel tubuh. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bahwa hemoglobin di dalam tubuh itu berfungsi untuk mengikat dan melepaskan oksigen. Baiklah, untuk selanjutnya bisa dilihat pada PPT di atas. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Jadi teman-teman, sistem pernapasan itu juga dapat mengalami gangguan. Nah, di mana gangguan pada sistem pernapasan ini akan menimbulkan sebuah penyakit. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh penyakit yang terjadi akibat gangguan pada sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah penyakit asma. Penyakit asma ini merupakan penyakit yang terjadi karena adanya penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Nah, penyakit asma ini juga dapat dikatakan sebagai penyakit turun-temurun atau penyakit turunan. Kemudian, ketika seseorang itu berada pada suhu yang cukup rendah atau pada suhu yang dingin, hal ini juga dapat memicu terjadinya penyakit asma. Selanjutnya adalah penyakit yang menyerang alveolus, yang disebut dengan penyakit emfisema. Nah, penyakit emfisema ini merupakan penyakit yang menyerang alveolus. Nah, di mana ketika penyakit ini menyerang alveolus, maka tubuh kita tidak akan mendapatkan oksigen yang diperlukannya. Nah, sehingga terjadilah sesak napas ataupun susah dalam bernapas dan juga terjadinya batuk kronis. Oke, penyakit yang ketiga yaitu adalah disebut dengan penyakit bronkitis. Penyakit bronkitis merupakan penyakit yang menyerang organ pernapasan yaitu bronkus atau cabang dari tenggorokan. Nah, adapun contoh gejala orang yang mengalami bronkitis. Yang pertama adalah penderita akan mengalami demam. Kemudian yang kedua adalah ditemukannya lendir pada batang tenggorokan yang menyumbat pada batang tenggorokan. Nah, akibatnya seorang penderita bronkitis ini akan mengalami sesak napas atau kesulitan dalam bernapas. Nah, penyakit selanjutnya yaitu dikenal dengan nama sinusitis. Sinusitis ini merupakan peradangan pada rongga udara yang terdapat di dalam hidung. Nah, sinusitis ini dapat terjadi akibat adanya iritasi kimia, adanya partikel dari sinus itu sendiri, atau juga dapat disebabkan oleh alergi. Jadi, di sini juga saya juga akan menjelaskan mengenai sinus sendiri. Sinus itu merupakan sebuah organ atau rongga udara. Sinus itu merupakan rongga udara yang terletak pada bagian padat tulang tengkorak, di mana letaknya itu di bagian wajah yang berfungsi untuk meringankan tulang tengkorak. Contoh penyakit yang terakhir yaitu tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC ini merupakan penyakit yang paling sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi TBC ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri yang menyerang pada dinding alveolus yang akan menimbulkan bintil-bintil. Nah, sehingga ketika penyakit ini tidak diobati, maka bintil-bintil ini akan semakin menyerang dan akan mengakibatkan sel-sel yang ada pada paru-paru itu mati. Ketika terjadi kematian sel, maka
paru-paru akan mengalami penguncupan atau paru-paru akan menguncup dan mengecil, sehingga orang yang mengalami tuberkulosis itu akan susah bernapas dan dalam pernapasannya itu akan terengah-engah karena telah terjadi penguncupan atau pengecilan pada paru-parunya yang disebabkan oleh bakteri. Adalah daftar pustaka dari kelompok 3B Sistem Pernafasan pada Manusia dari beberapa sumber yang kami dapat. Saya Adelia sebagai moderator dan anggota lainnya dari kelompok 3B Sistem Pernafasan pada Manusia mengucapkan sekian, terima kasih.